Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Prasta Andriansyah dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika, Surabaya. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tugas akhir dengan judul Rancangan Desain UI UX Prototipe Aplikasi Pemesanan Meja dan Menu pada Restoran Ayam Geprek Ngelampang menggunakan metode Lean UX. Latar belakangnya, Ayam Geprek Ngelampang adalah warung makan atau restoran yang menjual ayam geprek sebagai menu utamanya. Nah, saat ini restoran Ayam Geprek Ngelampang ini sudah memiliki 2 outlet di wilayah Surabaya, yaitu cabang Gubeng Kertajaya dan Jalan Genteng Bandar. Untuk proses pemesanan yang sedang berjalan saat ini, yaitu kita sebagai customer ingin melakukan pemesanan secara dine-in maupun take out. Itu kita memesan pertama melalui WA, by WA, atau bisa datang secara langsung. Nah, mereka ini melayani pemesanan by WA dengan mengontak nomor yang tersedia di website mereka, yaitu bukan website, semacam link fly. Mereka mencantumkan nomor mereka di sana, bisa melakukan pemesanan dengan mengontak admin dari WA itu, atau datang langsung ke restoran. Lalu setelah kita memesan, pesanan diproses oleh bagian dapur, lalu disajikan ke customer, lalu kita membayar. Nah, dari proses bisnis yang berjalan, ada kendala-kendala, yaitu yang pertama, komunikasi melalui WA itu memakan waktu, karena kita harus ngontak adminnya dulu. Belum kalau adminnya nggak respon, atau kan namanya juga manusia ya, mereka itu perlu ngetik dulu untuk membalas, terus interaksinya jadi lebih lama gitu. Dan juga di link fly maupun WA itu nggak ditampilkan menu yang ada di restoran itu. Jadinya kita sebagai customer ketika mau pesan tuh tanya dulu menunya apa yang tersedia, terus dijawab oleh admin, ini ada menunya ini aja, ada ini aja kak. Terus belum lagi kalau misal kehabisan menu, kita udah pesan nih, pesan ayam geprek misal, ayam geprek 3, oh ayam gepreknya stoknya habis, adanya ini mie geprek, seperti itu. Jadi memakan waktu dan juga terlalu tidak ada kejelasan gitu dalam prosesnya, dalam sistem yang berjalan saat ini. Lalu ketika ingin makan dine-in juga, kita harus datang ke tempat. Itu pun kalau ada meja yang kosong. Kalau nggak ada meja yang kosong, ya udah. Kadang ada kan orang itu yang dia datang, terus ngelihat restorannya ada mejanya nggak. Kalau nggak ada mejanya, mereka balik. Nah, itu juga salah satu kendala dari restoran ini. Lalu, ini ada perumusan masalahnya. Dengan membuat aplikasi pemesanan meja dan menu pada restoran ini, yang pertama diharapkan bisa mempercepat pemesanan take out. Yang kedua, diharapkan menunya itu bisa terlihat. Pelanggan itu bisa melihat menu.
Lalu yang ketiga, ini sama seperti menu tadi, cuman berlaku untuk meja. Lalu batasan masalahnya ini, yang pertama, penelitiannya cuman berupa perancangan tampilan UI UX untuk aplikasi pemesanan meja dan menu. Lalu pengujian testing UI menggunakan Maze. Yang ketiga, cuman berfokus pada proses transaksi pemesanan. Next, penggunanya ada dua, untuk karyawan sama pelanggan. Ini karyawan ini bagian admin, lalu pelanggan customer. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang UI aplikasi pemesanan meja dan menu pada restoran ayam geprek Ngelampang menggunakan Lean UX. Manfaatnya, yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Lalu yang kedua, membantu mempermudah pengembangan aplikasi di kemudian hari. Jadi yang pertama ini apa ya, sebutannya itu kayak membantu user itu untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasinya dibuat semudah mungkin untuk dipahami. Lalu yang kedua, kalau misal ada yang ingin mengembangkan aplikasi ini, bisa menjadikan UI ini, penelitian ini sebagai acuan. Lalu metode Lean UX sendiri ini ada empat tahap. Yang pertama, outcomes, assumption, hypothesis, design, create MVP. Yang terakhir, research and learning. Yang pertama ini ada problem statement. Ini berkaitan dengan pembuatan asumsi dan hipotesa dari penelitian. Jadi kita mengasumsikan nanti ini apa aja sih yang dibutuhkan untuk penelitian ini, terus siapa saja target penelitian ini, lalu ditulis, didokumentasikan dengan pembuatan problem statement, assumption worksheet, prioritas assumption, membuat hipotesa, dan membuat proto persona. Lalu collaborative design, tahap desain tadi, ini mulai merancang wireframe berdasarkan tahap pertama. Jadi ketika tahap pertama ini sudah selesai, dokumentasinya sudah jelas, gambarannya aplikasi ini buat siapa, target audiensnya buat siapa, dan lain-lain, dibuatkan wireframe. Wireframe ini sketsa dari aplikasi yang akan dibuat. Biasanya kasarannya kalau bahasa Jawa itu oret-oretan, coret-coretan dari desainnya ini, sketsa. Lalu selanjutnya membuat MVP. MVP itu kepanjangannya minimum valuable product, yaitu desain paling minimal yang bisa di launch ke user. Atau kalau bahasa kerennya sekarang ini, desain testernya. Lalu ada yang terakhir, research and learning. Jadi evaluasi dari aplikasi ini, kurangnya apa, terus diharapkan ada penambahan apa, dengan membuat kuesioner dan mengukur kuesioner. Nah, kuesionernya ini menggunakan usability testing. Usability testing ini ada 5 tahap. Yang pertama, learnability. Bukan 5 tahap sih, 5 poin yang harus ada di usability, yaitu learnability,
efficiency, memorability, error, sama satisfaction. Learnability ini berkaitan dengan seberapa mudah sih programnya ini dipahami. Lalu efisiensi, seberapa efisien, cepat nggak ketika dijalankan oleh user. Apakah user ini punya kendala nggak ketika menjalankan, itu masuk efisiensi. Lalu memorability, seberapa mudah user itu mengingat menu-menunya yang ada. Terus error, ada error apa enggak. Lalu satisfaction, kepuasan, apakah user ini nyaman atau enggak pakai aplikasi ini. Lalu ini ada implementasi sistem. Jadi kan tadi ada dua user. Yang pertama admin sama customer. Nah, ini tampilan untuk user. Jadi di sini ada dua menu, masuk sama daftar. Kalau belum punya, ini bisa daftar dulu dengan masukkan email, password, terus kata sandi, lalu tinggal klik daftar. Dan ini juga bisa daftar dengan Facebook dan Google. Kalau udah punya, tinggal klik masuk. Tapi kalau enggak, klik daftar ini. Nah, nanti kalau udah punya akun, dimasukkan lagi email, password. Ini kalau misal pengen nggak ke logout akunnya, dicentang tetap masuk ini, klik masuk. Terus ini memilih cabang Gubeng Kertajaya sama Geteng Bandar. Misal saya milih Gubeng Kertajaya, saya makan di sini. Terus setelah pesan dine in, saya milih meja. Karena dine in harus milih meja. Dine in ini, saya pilih meja 2, meja kosong. Terus saya pesan makanan. Ini menunya bisa di scroll ke bawah. Terus ini bisa diklik mau pesan berapa, tapi maksimal pesan 10 bisanya. Jadi nggak bisa borongan gitu. Lalu setelah pesan makanan, bisa pesan minuman juga. Es jeruk, es teh. Karena menunya cuma ada 2, baru ada 2 sih. Es teh sama es jeruk. Nanti kalau udah, menunya ini bakal record otomatis di menu ini, daftar pesanan. Ini tadi beli ayam geprek original, ayam geprek crispy oden, es teh, es jeruk, beserta harga sama totalnya. Lalu kalau udah, tinggal klik pesan, lalu akan muncul notis, silakan bayar di kasir dan tunggu pesanan Anda. Jadi habis kita pesan, bakal masuk ke kasir, menu kasir, terus kita bayar supaya bisa diproses. Untuk yang bawa pulang juga sama, minus di pemesanan meja. Udah. Ini udah kan. Yang kedua, menu admin. Ini tampilan menu untuk admin. Ada username sama password, nggak bisa daftar karena udah didaftarkan ketika mereka keterima kerja. Jadi username sama passwordnya ini udah otomatis. Lalu tinggal pilih dia kerja di mana, di cabang mana. Ini misal cabang Gubeng Kertajaya. Jadi di menu kasir ini adminnya bisa mengelola
makanan, minuman, meja, sama pesanan. Kalau kelola makanan, ini dia bisa nambah makanan atau menghapus makanan. Kalau misalnya nambah makanan, ini tampilannya seperti ini. Diinputkan nama menunya, nanti upload foto. Kalau udah selesai, nanti makanannya bakal otomatis ditambahkan di sini. Dan karena ini cuman tampilan, nggak bisa ubah. Lalu ada minuman juga, mengelola minuman. Lalu ada kelola minuman juga, prosesnya sama, tambah minuman. Ini input. Udah selesai, ini bakal tambahkan sendiri otomatis sama sistem, lalu bisa dihapus juga. Lalu ngelola meja juga sama. Terus ini yang terakhir ada pengelolaan pesanan. Jadi nanti pesanan yang dipesan sama customer tadi, dari sisi customer, ketika udah diklik pesan, bakal masuk ke sini. Ini bisa diklik, maka muncul detail pesanannya seperti apa. Lalu kalau udah selesai, diklik selesai, ini nanti sama sistemnya bakal ke-record pesanan selesai, seperti itu. Lalu untuk color palette yang dipakai adalah warna ini, fontnya ini Interbold dengan berbagai macam size. Lalu buttonnya ada ini. Kesimpulannya, berdasarkan penelitiannya tadi, skor usability-nya ada 4, efisiensi sekian, memorability sekian, error 2, satisfaction sekian. Skor akhirnya 3,6, menandakan puas. Karena batasan yang dipakai 1 sampai 4 angkanya. Jadi angka 3 ini udah bagus. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekeliruan atau salah kata, mohon maaf. Selamat siang.